Ini suara aman? Oke. Minta maaf. Ini kecanggihan soalnya. Baik, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Targetnya menceritakan tentang cyber war. Sama kira ini yang saya materi sudah mudah-mudahan sudah di copy ke hard disk lagi flash disk bapak-bapak. Bentar. Ini kok belum buka ke web. Mudah-mudahan ada flash disk, tapi kalau nggak ada flash disknya saya coba masuk sini ya. Silakan akses ke s.id. Kebaca nggak nih ya? s.id free OWP ebooks. Saya masuk sini nih, mudah-mudahan bisa kelihatan. Oke, saya gedein. Yang ini, yang ketiga. s.id free OWP ebooks. Mudah-mudahan udah kebaca. Terus kalau nanti ada pertanyaan dan sebagainya, ini boleh difoto lah kalau mau gampang. Kalau ada pertanyaan atau apa-apa, silakan kontak saya. Saya komunikasi lebih banyak pakai email, ono.indonet.id, @ittsacid. Kalau yang bawah ini Twitter agak berbahaya karena yang monitor banyak orang. Jadi semua orang akan monitor kalau Bapak nge-tweet ke saya, orang lain bakal ngelihat. Oke, jadi agak berbahaya. Nah, di bagian yang ini s.id, materinya sudah saya minta buat di copy. Tadi saya akan kasih lihat di sini. Saya akan masuk di sini s.id/free OWP ebooks. Saya enter. Ini masuk ke dalam Google Drive. Di sini ada folder namanya cyber security sama cyber war. Kalau kita klik, yang lain ada banyak sebetulnya. Yang lagi rame di dunia swasta ada perlindungan data pribadi, juga boleh diambil materi-materinya. Terus yang lain lagi adalah lebih banyak ke arah artificial intelligence AI. Di sini ada buku AI buat SD, SMP, SMA, SMK juga ada di sini. Tapi itu topik lain ya, artificial intelligence. Nah, kita masuk ke cyber war. Di sini buku yang pentingnya adalah, ini banyak banget bukunya tentang cyber security segala macam. Bukunya yang ada tulisan Ono W. Purbo sama Gildas. Tapi ini harusnya kalau bapak-bapak dapat flash disk, nggak tahu mungkin dapatnya nanti. Soalnya baru saya kasih tahu tadi malam sih. Ini kalau dapat flash disknya bisa diambil. Ini cyber war sama pertahanan cyber Indonesia. Kalau saya nggak pernah di Akmil, saya nggak pernah belajar militer, tapi kalau saya baca-baca, ini sebenarnya tujuan tulisannya lebih ke arah doktrin sih, doktrin untuk pertahanan cyber seperti apa. Jadi lebih ke arah doktrin, konsekuensinya doktrin. Saya tidak nulisnya panjang lebar, berusaha seminimal mungkin tulisannya, kira-kira kayak gitu. Nanti saya akan bahas ke bawah-bawah. Yang penting cuman halaman 11 sampai halaman 14. Cuman 3 halaman yang penting. Sisanya pendukung sebetulnya. Jadi cuma 3 halaman. Itu isinya lebih banyak apa yang perlu TNI lakukan. Jadi langkah, tahapan apa yang perlu dilakukan sama TNI. Persiapannya seperti apa supaya siap. Kira-kira kayak gitu. Nah, ini di atas ini saya bawa beberapa peralatan buat saya kasih lihat supaya prosesnya kelihatan. Di sebelah saya ini laptop bentuknya, tapi ini server buat artificial intelligence AI. Kemudian ini laptop saya di sini. Serem banget ya. Ini ada modem ke internetnya saya pakai sendiri. Saya nggak berani pakai jaringan punya sini. Takut nanti kalau saya ngerjain apa-apa jadi kacau ceritanya. Jadi saya bawa modem sendiri, terus pasang switch, nyambung semua lokal. Jadi semua jaringan saya sendiri. Di sini ada server AI sendiri. Oke, jadi AI-nya kita bisa bikin sendiri. Oke. Saya kasih lihat apa yang perlu kita kerjain, tapi nanti mungkin saya akan bahas ulang ya. Oke. Saya akan cepetin aja di sini. Saya akan masuk ke rekomendasi operasional singkat yang perlu dilakukan.
Tapi sebenarnya di bawah sini, nanti di bawahnya ada evolusi perang ke cyber seperti apa, dari perang konvensional ke cyber seperti apa, definisi cyber warfare seperti apa, hukum etikanya seperti apa. Ini kita punya masalah besar di cyber karena rule of engagement yang ada di cyber, rule of engagement di cyber tidak sama dengan rule of engagement di dunia fisik. Contoh, kalau di dunia fisik, misalnya kalau perang, misalnya kita harus deklarasi kita akan perang segala macam, kayak Rusia sama Ukraine, dia deklarasi perang, atau udah gitu perang. Kalau cyber, kagak ada itu. Terus kita nggak tahu yang musuh siapa, yang teman siapa, nggak ketahuan. Jadi ada masalah besar di cyber, soalnya semua tidak ketahuan. Bahkan pada hari ini kita nyangka Indonesia aman-aman aja, tapi kalau kita lihat cyber, kita lagi hancur lebur hari ini, lagi diserang. Mungkin nanti saya kasih lihat kondisinya ya. Kasih lihat pakai demo langsung ya. Terus di sini ada arsitektur pertahanan cybernya seperti apa, ekosistem di Indonesia seperti apa, struktur pertahanan cybernya seperti apa, doktrin strateginya seperti apa. Ini minta maaf dulu, ini saya lagi banyak melakukan halusinasi, berkhayal, karena saya bukan anggota TNI, saya juga nggak pernah ikutan sesko segala macam. Ini banyak khayalan, banyak baca-baca dari mana-mana, saya masukin ke arah cybernya seperti apa. Terus bagaimana kita melakukan operasi kesiapsiagaannya seperti apa, intelijen cyber, operasi ofensif, ROE, engagement seperti apa, terus bagaimana menyatukan intelijen yang ada di berbagai kementerian lembaga dan sebagainya. Kecepatan. Oh, ini beda dokumen nih. Tuh, salah keklik ya gitu dah. Oke. Tapi kira-kira nanti bisa dibaca. Saya akan kasih sepintas aja yang perlu kita lakukan, tapi nanti kita bisa bahas lebih dalam lah. Di sini saya ada core philosophy quotes-nya juga ada. Kedaulatan digital adalah benteng republik, pertahanan cyber lapisan kelima pertahanan negara. Ini mah quote-quote yang bikin seru aja lah. Nah, kalau boleh saran, rekomendasinya ada beberapa di sini. Ini yang bisa langsung dipraktekkan, misalnya membangun National Incident Response Playbook. Ini bisa dipakai buat kalau ada respons seperti apa gitu. Jadi badan yang akan menangani respons insiden di dunia cyber seperti apa. Ini masalah besarnya adalah harus ada interkoneksi antar lembaga, apakah itu BSSN, Polri, TNI dan sebagainya. Ini ngomong jujur boleh nggak sih? Ini jujur aja ya. Yang hari ini hancur lebur Polri habis diajar di dunia internet karena kejadian Agustus kemarin. Jadi sejak Agustus kemarin Polri habis hancur lebur. Jadi websitenya, database-nya semuanya hancur. Nah, ini hancur, benar-benar hancur ya, maksudnya data lepas segala macam, kondisinya di websitenya kolaps segala macam. Nah, ini harusnya ada komunikasi antar lembaganya supaya ini bisa ya terlepas dari apa yang terjadi, ya mau nggak mau antar instansi kan harus kerjasama. Nah, itu perlu. Ini National Incident Response-nya perlu dibikin. Kemudian yang lain di dunia cyber itu, kalau terjadi sesuatu, kita harus tahu ini biang keroknya apa, kenapa kejadian ini terjadi. Jadi kita harus, kalau kita biasanya melakukannya forensik. Forensik itu bukan mencari terdakwa atau apa ya. Ini juga dilakukan sama aparat, TNI juga perlu melakukan forensik. Kalau ada serangan, kita harus tahu dari log catatan yang ada, ini brengseknya di sebelah mana. Nah, ini forensiknya harus dikuasain juga sih. Terus kita bisa perlu melakukan latihan gabungan skala nasional, TNI, Polri, BSSN, apa segala macam. Satu, kemudian perlu juga standarisasi, koordinasi publik, komunikasi publik seperti apa. Ini publik ke masyarakat nih. Nah, kemudian itu dari sisi gerakan di cybernya. Terus mungkin juga perlu, ini minta maaf nih, saya nggak ini khayalan saya, ini bisa salah, saya bisa dikritik habis di sini. Tapi kira-kira perlu join cyber command apa kayak gitu supaya cyber ini bisa cyber itu bukan berdiri sendiri.
Dia adalah bagian dari semuanya. Jadi perlu join comment itu dibuat, terus integrasi comment control intelijen C4 ISR itu ada intelijen dan sebagainya harus bisa jadi satu. Kemudian rule engagement cyber nasional perlu di-set juga. Karena ini jujur aja karena nggak ada standarnya di dunia cyber. Ini saya nanti kasih lihat ya kondisi kita sekritis apa, saya kasih lihat, dan dengan kondisi sekritis itu tidak ada yang gerak. Ini masalah besar nih. Kondisi negara udah kritis, udah dihancurin, diserang, data udah diambilin, tapi nggak ada yang gerak satupun. Jadi kacau sebetulnya. Terus dari sisi kedaulatan teknologi, nah ini yang jadi masalah besar. Seringkali pola pikir kita adalah membeli alat dari vendor dari luar. Yang terjadi adalah kita dikunci, di lock, vendor lock-in. Nah, ini perlu strategi yang besar juga gimana caranya kita tidak sampai dikunci sama vendor, karena berbahaya sekali kalau kita sampai dikunci vendor. Salah satu strateginya adalah pakai open source. Di sini ada contoh-contohnya open source-nya. Ini kayak Surikata, Zik, Wazoo, Gaylog itu semuanya open source semua, free. Bagaimana ini bisa diintegrasikan dalam sistem supaya kita tidak dikunci oleh vendor. Kemudian kita membangun CyberRange sama Virtual War Lab dalam negeri. CyberRange kalau kita kan tahu ada lapangan tembak, namanya apa ya? Apa range tembak tuh ya? Range kayak gitu. Nah ini kita nyebutnya CyberRange buat latihan perang cyber. Oke. Nggak, di Indonesia ada satu teman yang buat tapi belum serius gitu. Nah kemudian juga masalah manusianya, SDM, literasi sama etika cyber. Ini perlu jalur karir prajurit digital. Ini ngomong jujur aja ya. Orang-orang cyber ini harganya mahal, Pak. Sumpah mahal. Kalau udah sampai level AI, kalau udah main AI ya, ini saya kalah soalnya. Ini anak saya sendiri langsung. Anak saya dia mainnya AI. Kerjanya sama Polandia sama Estonia. Tapi sekarang lagi pindah ke negara lain, tapi dia lokasi dari Indonesia. Gajinya Pak 80 juta Pak sebulan. Bayangin orangnya harganya segitu Pak. Kalau kita mau jadiin prajurit mau dibayar berapa? Jadi masalah besarnya nanti adalah kualitas SDM-nya parah banget dan harganya mahal banget. Nah ini harus dipikirin dari sisi HRD, SDM. Mau seperti apa penanganan SDM cybernya ini? Karena orangnya emang harganya mahal banget, terutama kalau udah sampai level AI. Kalau cyber security kira-kira sepertiga harganya AI, kira-kira sepertiganya. Kalau udah sampai level AI harganya mahal banget. Ini jujur tadi saya ngobrol sama teman-teman Bais yang ngurusin geo apa sih Pak tadi? Ya, geospasial. Itu anak-anak itu parah-parah Pak. Kan ini jujur ya, 4 bulan yang lalu mereka ke rumah. Ini mereka itu anak 2 tadi yang baju hitam tadi ke rumah. Jadi kemudian ke rumah dia ceritain yang dia bikin. Itu masih nggak ada apa-apanya waktu 4 bulan yang lalu. Terus saya kasih arahan, kamu coba ngerjain ini. Ini 4 bulan kemudian hari ini dia kasih lihat, ini yang udah kita bikin. Saya sampai kaget, buset. Dahsyat Pak, 4 bulan. Itu dia sudah ngumpul. Jadi kalau mainan AI buat nganalisa ya, kan kita harus ngumpulin data, itu datanya udah hampir 400.000 data internal, belum kalau dia ngambil data yang ada dibuka di BPKP, di Dirjen Anggaran, di Kementerian Lembaga, belum berita-berita. Kalau dia ambil datanya bisa banyak banget. Ini baru internalnya udah 400.000, itu dahsyat banget. Dan dia sudah sampai tahapan nggak bisa proses pakai komputer yang seperti saya ini, nggak bisa. Kebetulan Kak Bais kayaknya cukup komit dan kasih. Ini minta maaf saya ngiri sih sama mereka. Ini mereka dapetin komputer yang kira-kira bentar. Saya 8 giga RAM-nya, dia itu hampir 300 giga. Jadi berapa kali lipat tuh? 4 kali 10, 40 kali lipat daripada yang saya punya. Harganya angkanya tinggal dikit Pak, 1, 2 gitu angkanya. Saya kan masih, saya kan 20-an nih.
Ini bukan laptop ya, ini server, nanti kita akses, saya kasih lihat. Dia udah harganya udah MM-an. Tapi dengan cara itu dia proses datanya kencang banget. Dan saya udah ngelihat kayak gini, dia datanya udah oke. Maksudnya dia masih tetap ngumpulin data. Yang masalah paling besar buat dia, udah tadi ngobrol, masalah paling besar adalah ngumpulin datanya, Pak. Jadi mintain data ke semua bagian itu susahnya setengah mati. Dan datanya itu banyaknya masih scan-scanan lah, apa segala macam. Scan untuk jadi database itu setengah mati, Pak. Ini saya kasih bayangan aja ya. Ini ada scanan. Oke, scanan ya. Kita scan, terus ada yang namanya OCR kan, optical character readable. Jadi teks nih. Teks itu kan ada banyak item-itemnya. Ada nama, ada institusi, ada tanggal. Itu kan beda-beda. Kalau kita masuk teks aja, nggak bisa masuk database ini langsung. Jadi kita harus pakai AI untuk mendeteksi, oh ini tanggal, oh ini komandannya, oh ini konteksnya, ini ceritanya apa, ini tanda tangan siapa, ini tembusin kepada siapa. Jadi perlu yang namanya AI buat deteksi entitasnya apa dalam dokumen tadi. Ini domainnya AI banget nih. Ini jujur, kita di kampus aja ini hari ini kami di kampus diminta sama perusahaan kargo sama aja sih, mereka banyak data, banyak dokumen harus masuk ke database supaya bisa cepat proses masuk keluar barangnya di pelabuhan, harus mainnya database. Untuk itu dokumen harus di scan, masukin pakai AI, masuk ke database. Ini mereka udah minta 30 orang ke saya. Jadi ini Bais pakai cuman 6 orang, Pak. Dahsyat. Supaya bisa kayak gitu, saya sampai geleng-geleng, gila. Kok bisa ngerjain kayak gini 6 orang? Itu parah banget nih orang-orang ini. Jadi bisa sampai level kayak gitu. Nah, yang saya usul sama mereka untuk kedepannya kira-kira gini cara berpikirnya. Kayak kita punya data, kita bisa prediksi. Oke, dia data aja. Saya sarannya gini. Oke, minimal kita bisa klasifikasi. Misalnya gini, daerah yang rawan untuk demo di mana aja sih? Bisa dari data-data itu kita bisa pakai GIS daerah rawan. Kalau lebih keren lagi, kalau kita punya timeline waktu, kita bisa lihat lagi. Lebih keren lagi kalau kita menghubungkan daerah rawan dengan parameter yang lain, misalnya politik, misalnya ekonomi, misalnya pendidikan, misalnya apa. Nanti kita punya peta yang lebih bagus lagi. Bukan hanya demonya aja, tapi daerah rawannya berhubungan sama yang lain. Lebih keren lagi kalau kita bisa jadi dukun. Kira-kira daerah yang akan rawan yang mana sih? Itu lebih keren lagi. Dan ilmu yang seperti ini lagi dicari sama Republik, BPKP, BPK, KSP, Kantor Staf Presiden, semuanya nyari ilmu seperti ini. Soalnya mereka semua butuh dukun. Kedepannya seperti apa? Dia butuh klasifikasi bukan masalah demo ya, klasifikasi misalnya masalah ekonomi. Bagaimana wilayah miskin ada di mana aja, parameter yang membuat orang miskin seperti apa, hubungan antara parameter seperti apa. Karena gini, pemerintah punya anggaran cuma sekian. Saya mau taruh anggarannya ini di mana? Mau taruh di ekonomi, mau taruh di pendidikan, mau taruh di UMKM, mau taruh di dunia usaha. Mana yang paling banyak bisa naikin menurunkan tingkat kemiskinan paling tinggi dengan uang yang segitu. Kalau itu yang PR yang ada di pemerintah. Pola pikirnya sama di semua bidang sama, termasuk yang ini. Kira-kira gitu ya. Nah, oke. Jadi seru nih urusan karir prajurit, seru banget sih sebetulnya. Yang lain juga adalah masalah budaya. Di budaya ini kira-kira gini ya, cara budaya ya. Ini kalau saya kasih contoh di kampus aja, di kampus saya. Kalau anak-anak bikin tugas akhir, cara ngomongnya gini, cara ngomong tugas akhir ya. Dengan AI, sistem jadi lebih efisien. Pertanyaan saya simpel aja biasanya. Efisien, berapa efisien? Angkanya berapa? Nah itu budaya tuh sebetulnya. Bahwa segala sesuatu harus bisa terukur, nggak bisa kayak orang sales aja. Jadi budaya tadi harus perlu diiniin. Kalau udah pakai AI, budayanya biasanya lebih, ini contoh aja ya. Ada yang bisa nebak nggak nih? Ini saya tulisnya berapa lama? Ini sekitar 90 halaman. 1 minggu? Jadi saya kasih tahu dulu ya. Ini, 10 menit mah kurang ajar.
Jadi saya dikasih tahu hari Pono minta materi buat ini Senin. Saya dikasih tahunya tuh hari Kamis ya. Kamis ya berapa sih? Sore ya. Saya konfirmasi sore kan. Saya kirim filenya kapan? Jumat ya. Sebenarnya Jumat pagi udah jadi sih. Sebenarnya Jumat malam, Kamis malam jadi. Cuman saya baca-baca, saya koordinasi sama Gilda segala macam. Jumat pagi saya bisa kirim. Jadi ini nggak sampai 12 jam Pak bikinnya, 100 halaman. Itu karena pakai AI. Budaya apa yang ada di sini adalah kita harus biasa ngumpulin, harus punya data sih. Kalau kita nggak punya data, kita nggak akan bisa. Ini nggak terlalu nipu nih. Kalau AI normal akan nipu. Soalnya promnya kira-kira gini, tolong buatkan buku tentang pertahanan cyber. Kacau, ntar nipu dia. Karena dia akan ngambil dari data, dia ngarang data banget. Supaya tidak ngarang data banget, saya harus masukin data-data yang saya punya supaya dia nggak terlalu nipu banget. Jadi yang saya saranin, ini prinsip-prinsipnya sih, pertahanan cyber soal lapisan kelima, kedaulatan digital, benteng republik, teknologi open source, keamanan yang sejatinya manusia. Jadi firewall, pertahanan utamanya AI adanya di manusia, bukan di komputer sih sebetulnya. Oke, saya bagiin atas ya. Jadi cuman ini aja sih sebetulnya yang saya pengen highlight, tapi sisanya bisa dibaca. Saya balikin ke atas aja supaya kebayang. Jadi kalau di summary ada strategi nasionalnya, membangun national incident response cyber, forensik, latihan gabungan, standarisasi komunikasi. Itu utamanya. Untuk dari sisi komando sama doktrin ada joint cyber command, ada integrasi cyber ke joint cyber command-nya, terus ada rule engagement nasionalnya. Oke. Karena beda banget dunia cyber sama dunia nyata. Kalau dunia nyata kelihatan musuhnya yang mana, seragamnya yang mana. Kalau di cyber nggak kelihatan musuhnya, seragamnya nggak kelihatan. Kadang-kadang yang nyerang robot. Nah itu masalah banget. Kemudian ada masalah teknologi sama kedaulatan digital, open source, cyber range, terus literasi. Jadi nggak banyak sebenarnya usulnya. Oke. Sekarang saya demoin dikit ya makhluk ini. Saya akan demoin dikit. Saya akan kasih lihat kondisi hari ini. Saya akan masuk ke dark web. Kalau Pak Agung sih udah khatam yang bagian ini. Dark web. Dark web adalah dunia hitamnya internet. Kalau di dunia nyata preman barangkali ya. Jangan khawatir, ada dunia hitam di internet di mana kita jual data hasil curian dijualnya di dark web. Contoh atau kita lihat aja ya dark web ini. Salah satu orang yang bikin software supaya bisa masuk dark web dengan gampang adalah Girindro. Tuh Pak Agung udah Girindro. Oke, ini dia. Ini dia orangnya. Dia udah berapa kali ngajar sini ya? 3 kali ya. Nah ini orang yang bikinnya. Jadi udah langganannya sini juga sebetulnya. Nah, dia itu bagian dari Cyber Army. Cyber Army-nya ini mah nama perusahaan aja dikasih nama Cyber Army. Startup sih sebetulnya. Ini, saya gedein ya. cyberarmy.id. Ntar saya naikin ke atas lagi. Saya ini di sini. cyberarmy.id. Jadi mereka startup perusahaan. Masuk nih. Oke. Produknya banyak. Ada bug bounty apa segala macam. Nah, dia bikin tool untuk masuk ke dark web. Masuk dark web cukup berbahaya sebetulnya kalau buat orang normal. Saya akan coba masuk ke dark web. Oke. Pakai dark radar ini. Oke, dia akan minta ini soalnya. Minta apa sih namanya? Autentikasi nih. Saya harus buka autentikasi saya, kalau nggak bisa masuk. Authenticatornya di onin.
Oke. Oke. 479 berubah lagi. 374786. Jadi 2 kali password. Saya masuk password terus saya pakai HP pakai password lagi. Supaya nggak bisa masuk sembarangan aja sih. Oke, sekarang saya kasih lihat kondisi Republik Indonesia hari ini. Saya masuk ke dark web. Oke. Mau ngeliat apa? Data pemerintah aja ya. Ini data pemerintah yang bocor ya hari ini. Ini ada government monitoring, saya klik. Oke. Keywordnya mau apa? Indonesia aja. Indonesia ya. Saya nggak buka TNI nih. Indonesia aja. Saya authorize. Yes. Jadi kalau ada kesalahan nanti saya nanggung. Saya di penjara. Oke. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 17. Jadi tanggal 13 ini data-data punya apa? Transport perhubungan jebol. 13. Ini nggak masuk ke berita semua ya, jangan khawatir. Terus polisi nomor mobil segala macam tanggal 23 jebol. Ini PU Perlihan Umum jebol tanggal berapa? 20 Oktober. Ini polis lagi sama Bejorka tanggal 15 Oktober. Ini pemerintah Jawa Tengah jebol Oktober. Ini berapa hari sekali jebol, jangan khawatir. Nggak ada di berita. Udah gitu tidak ada sama sekali apa pertahanan apa segala macam apa gerak-gerik dari aparat untuk menyelamatkan ini nggak ada. Kondisi kita udah habis loh. Jadi rule of engagement-nya nggak ada, aturan rule of engagement nggak ada, kondisinya kita udah dihajar habis. Data udah diambilin, udah jebol. Berapa hari sekali kita jebol. Ini pemerintah. Oke, saya akan pindah ke swasta company. Indonesia lagi. Tapi kalau dilihat tadi Polri yang jebol ya, TNI jarang sih. Kayaknya rakyat, ini minta maaf aja nih ya, rakyat sejak Agustus sebelum. Jadi yang dihajar yang sebelah sana, coklatnya dihancurin. Jadi sekarang kita masuk ke swasta. I am authorized, yes. Oke. Ini swasta, ini sebenarnya bukan swasta, RSUD itu pemerintah, Cilacap jebol. Ini, yang ini malahan judi online jebol. Jadi penjahat ngejebolin penjahat. Oke, kalau ini nggak masalah sih. Terus ini kampus Delhi jebol, bisa dilihat nanti ke bawahnya banyak lagi sih. Oke. Ini Telkom jebol. Ini Tarakanita ORID jebol. Gitu. Ini perhatiin, ini 6 November. Coba lihat lagi tanggalnya. 7 November, 12 November, 13 November. Ini hari ini. Jam 10 tadi pagi. Jebol. Oke. Jangan khawatir, Pak. Jebolnya udah harian, Pak. Hancur. Dan ini datanya dijual. Jadi mereka akan jual data buat, jadi kan banyak orang usaha butuh, ya jujur aja kalau udah kita main AI, data itu jadi penting banget. Jadi mereka seringkali ikhlas buat ngeluarin biaya berapapun untuk dapat data-data ini. Tapi harus hati-hati kalau udah kita masuk ke dunia hitam seperti ini, datanya belum tentu benar. Kadang-kadang mereka nipu juga. Jadi walaupun katanya jebol, belum tentu jebol juga sih. Harus di cross check lagi. Gitu. Ini yang swasta. Kita masuk ke ransomware. Ransomware adalah yang ngejebolin pusat data nasional kemarin. Oke. PDNS. Oke. Kita lihat yang Indonesia aja ya. Search, authorize, yes. Ini sama dengan yang ngejebolin pusat data nasional. Bayu Buana. Saya pernah pakai Bayu Buana buat umroh. 15 November, Wira Swasta Gemilang. 12 November, ya udah ngereneng lah. Ini Sarula Operation 11 November, PT Kalimantan Perikama Persada 7 November. Ini mining jebol. Ini kalau udah masuk ransomware parah banget.
Jadi kalau ngerti cara kerja ransomware, kira-kira gini. Ini bentuknya virus. Virusnya tuh dienkripsi, antivirus nggak bisa deteksi. Karena antivirusnya dienkripsi. Jadi antivirus nggak bisa deteksi. Virus itu bisa masuk kayak orang inilah, orang sandi ya. Orang BSSN kan sandi. Semua tulisan apa segala macam disandiin supaya lawan nggak bisa ngebaca apa yang dikirim. Itu orang-orang sandi, orang-orang BSSN ngerjain itu. Sekarang hackernya juga menyandikan virusnya. Akibatnya virus bisa masuk tanpa antivirusnya bisa deteksi. Kita nggak bisa deteksi. Oke, antivirus masuk. Yang terjadi sangat jahat sekali. Itu semua file yang ada di hard disk itu akan dienkripsi sampai yang punya file itu nggak bisa baca lagi filenya. Yang ngeri dari itu adalah gini, sebelum dienkripsi, semua file akan di-copy, diambil, ditransfer lewat internet, si hacker punya kopinya. Jadi hacker punya kopinya, filenya dienkrip. Jadi walaupun nanti si virus akan bilang, kalau mau dapetin lagi filenya, tolong bayar sekian, nanti kunci buat enkripsinya dikasih. Percuma, orang filenya udah di-copy semuanya. Jadi walaupun kita kasih duitnya, filenya udah ada di hackernya juga sebetulnya. Jadi ini parah nih sebenarnya ini. Kalau tahu cerita benernya ini ngeri banget sih sebetulnya. Beres ya? Oke, ini udah ngasih gambaran kondisi realnya Indonesia kayak gini. Saya punya waktu sampai jam berapa? Masih sampai sore. Ya udah gue ngikut aja dah. udah kebayang ya. Ini dia punya macam-macam sih. Saya kasih lihat yang Stealer Lock lah. Ini buat icip-icip satu lagi. Mau dikasih lihat TNI nggak sih? Dasar TNI ya. Tapi saya kasih cerita dulu. Stealer Lock adalah ini virus yang masuk ke komputer dan dia akan ngambil username password yang ada di komputer tadi. Komputer yang diserang biasanya komputernya user. Jadi dia masuk ke komputernya user, terus passwordnya diambil, gitu ya. Nah, kita pengen lihat yang ada kata-kata TNI-nya di mana. Ini kurang ajar sih sebenarnya. Oke. Kalau yang normal saya nggak kayak ini, agak nggak sopan. Kalau yang normal saya akan ngasih ke institusi saya sendiri, kampus saya yang bocor. Ini bukan TNI itu mah, Gmail. Oh, karena ada kata-kata ini ada TNI-nya di sebelah sini nih. Ini ada TNI nih. Tapi bukan TNI beneran ya. Oh, atau saya bikin ini ya. @TNI. @nya ya. Karena dia email sih. Kalau enggak jadi kacau kayak gini, pusing. Tapi bisa keluar kayak ini juga sih. Mudah-mudahan sedikit lah. Walah. TikTok. Aduh. Nggak ada. Oh, ini ada sedikit. Vicon 2. TNI AL, Mil ID, Diklat AL. Ini kalau saya ngomong ke Girindro, ini passwordnya keluar loh ini. Minta passwordnya dong, keluar ini passwordnya. Jadi passwordnya ada sebetulnya, tapi dikasih bintang-bintang supaya sopan. Gitu. Coba, ini TNI selalu ini ya, nyambung gini ya, pakai minus nggak atau nyambung? Nyambung aja ya. Coba TNI AD nggak? Ada nggak? Parah gue. Bisa dilihat satu-satu sih. Jadi bentuknya kayak gini. Kondisi kita udah jebol habis sih sebetulnya hari ini. Ini LPSC TNI AD, pengadaan barang. Ini kemungkinan punyanya user yang masuk, bukannya punya LPSC-nya langsung ya. Jadi kan ada vendor-vendor yang ngadain barang. Ini ada Surya Maiden, ini namanya dia. Kalau ini TNI AD US itu bukan. Coba
ada yang TNI AD lagi, ini ada LPSC lagi. LPSC yang banyak nih, tapi ini bukan LPSC-nya langsung loh ini. Ini kan LPSC kan banyak punya usernya itu yang pada jebol, gitu. Saya juga kebanyakan jebolnya di ini ada WIS, ini Pendam, MLW siapa? Hah? Mula Warman, ya begitulah. Bisa kelihatan lah. Ini LPSC semua. Kalau LPSC saya kemungkinan besar sih ininya sih. Apa ini? Bitung. Ya. Ya begitulah. Oh kebanyakan LPSC yang kena ya. Ini ada Korem. Ya. Ini ada sirup apa? Nggak tahu. Ya udah. Ini AD, kita biar adil semua ya. AL. Jahat banget sih Ono. Authorize, yes. Kita kondisi udah parah sih sebetulnya, sumpah, parah banget. Ini AL, LPSC juga sama, kebanyakan LPSC yang kena. Ini Kodamar, Ko Armada 2. Wah, kacau ini. Kok 6 semua itu? Nah, ya udah. Kinerja TNI AL, Menbanpur 1. Kormar tuh apa? Marinir ya. Kesehatan, POM, Zeni. Banyak, Pak. Ya itu AL, AU. Ya, bapak-bapak bisa cari-cari. Ini sebenarnya informasi ini semua ada di dark web sih. Cuman kalau kita masuk dark web beneran, lebih susah nyarinya. Kalau ini udah dibikinin sama si Girindro, ini dibikinin supaya lebih gampang. AU kebanyakan Poltekkes apa? Politeknik Kesehatan TNI AU ya. Nah. Ini Poltekkes, coba lihat ke atas, Poltekkes semua yang kena. Tapi ini kayaknya siswa nih kayak Poltek ya siswa ya. Ini Aprianti Putri 99 semua nih banyaknya nih. Ini kayaknya perempuan. Hah? Ini yang kena di komputernya si siswanya, bukan di Polteknya. Tapi jadi masalah gini. Si hacker tahu username sama passwordnya si siswa itu buat masuk. Akhirnya hacker jadi bisa masuk ke dalam Poltek AU-nya tadi. Gitu. Padahal jebolnya dari user. Jadi kebanyakan jebolnya bukan dari servernya, jebolnya dari usernya. Karena usernya sembarangan, ya. Kenapa? Ceritanya gini Pak, percuma sih sebenarnya ngerubah password kalau udah kondisi yang ini ya. Jadi kejadiannya adalah ada virus yang masuk ke dalam komputernya kita. Virusnya akan lapor terus, passwordnya diganti-ganti ya tetap aja virusnya lapor Pak. Jadi harus dibersihin nih virus itu. Iya. Dan ini brengseknya kalau kita pakai Windows, virusnya masuk kayak gitu. Nah ini adalah ya mau ngomong jujur aja, ini bukan dari cyber war nih urusannya ya. Ini lebih ke arah cyber security sebetulnya, cyber security institusi. Ada yang namanya CSIRT, Computer Security Incident Response Team. Computer Security Incident Response Team itu yang bikin teman-teman BSSN. Itu supaya kalau ada insiden di institusi ada yang nanganin. Kalau tadi yang kita omongin adalah dari sisi doktrin TNI-nya kalau perang cyber seperti apa. Kalau yang ini urusannya di bawahnya cyber banget, di urusan perang cyber. Ini urusannya security si user gitu. Nah ini jadi semuanya adalah manusia. Jadi gimana kita membuat disiplin user tidak ngeklik sembarangan. Ini biasanya terjadinya kalau ngeklik sembarangan. Akibatnya virus masuk. Itu. Saya lihat lagi yang AU kayaknya nggak parah sih. Tapi orangnya satu nih, Aprianti Putri 99 semua parah.
Cendrawasih. Oke. Cendrawasih. Tapi takutnya ada kata singkatannya nggak? Kodam, Kodam nyambung ini ya? Oh, Romawi. Romawi itu gimana nih? X? Gitu ya? Coba kayaknya nggak keluar sih. Harus yang ngerti yang dipakai di internet. Misalnya Kodam 5 nggak tahu di internet makanya katanya apa gitu. Harus ikut. Karena dia kalau kayak gini kayaknya nggak dapet nih. Kayaknya sih. Belum tentu aman. Jadi gini Pak. Saya cari di Google dulu ya. Kodam XVII gitu ya. Oh, Kasuari. Oh, oke. Saya akan coba lihat Kasuari di sini. Kasuari. Jadi carinya kata-kata yang ada yang memang dipakai di domain atau di emailnya. Ini Kasuarinya bukan punyanya TNI ini mah. Ini aman Pak. Ini bukan Kasuari punya ini, bukan. Kasuari 188 juga bukan punya, bukan. Bapak selamat Pak, sementara. Ini nggak ada Kasuari. Cendrawasih gitu ya. Ini maksud saya bukan. Kuliahnya maksudnya bukan seperti ini. Jadi Cendrawasih buka online shop. Jadi toko online Cendrawasih, bukan TNI sih. TNI-nya nggak ada. Kodamnya nggak ada. Tapi jujur dulu ya Pak, tugas Anda mengamankan bukan cuma TNI kan, termasuk rakyat harus diamanin. Jadi minta tolong, punten, maaf. Kita mau nggak mau, kita harus membuka wawasan masyarakat. Kalian bocor loh datanya, harus ngasih tahu juga ke paksa Pak. Oke lah TNI-nya aman, tapi rakyatnya kan nggak aman. Jadi kan tugas kita kan bukan cuma buat TNI aman, bukan. Kita tugasnya untuk Republik aman. Jadi PR-nya nggak sekecil TNI aja. Jadi saya tahu tugas bapak-bapak di sini berat sih sebetulnya. Bayang ya? Oke. Ini tadi saya ngasih lihat dark web, ngasih lihat bahwa kondisi kita habis diserang hari ini. Saya waktu itu di Sesko AU, Komandan Sesko ya nyebutnya ya, nanya nih, saya habis ngasih ceramah, Komandan Sesko nanya ke saya, bukan saya sendiri, kebetulan kita 3 orang, ada saya, ada Eko Indrajit, ada Budi Raharjo, ini 3-3-nya penjahat internet lah kira-kira kayak gitu. Pertanyaannya gini doang, kita harus melakukan perang nggak di internet dengan kondisi hari ini? Ini jujur aja ya, Eko Indrajit, Budi Raharjo nggak berani. Kalau saya langsung saya kasih lihat kondisi datanya seperti ini, Pak, kita hari ini diserang habis-habisan, data kita diambilin, terus masa kita diam aja? Gitu. Kalau saya serang habis, saya hajar tuh sebelah sana. Itu. Kalau saya, kondisi kita udah parah. Coba aku pengen tahu nggak sih berapa jumlah uang kita yang diambil sama judi online? Banyak tuh berapa? Ada yang tahu nggak? 100 miliar? 100 triliun? Informasi yang nyampe ke saya dari teman-teman di PPATK langsung ya, 300 T Pak. Nggak tahu berapa lamanya, nggak tahu ya, tapi dia bilang uang Republik ini 300 T diambil judi online. Memang ngambilnya kecil-kecil ya, 50.000 berapa.
Tapi satu republik diambilin, 300T pindah ke Kamboja tuh. Nah, perang di dunia cyber urusannya bukan orang mati ditembak, bukan. Duit kita dicolong. Gitu. Ya, ya kayaknya bukan kerjaan wah banget sih. Kalau urusan orang mati kan lebih seru ya. Ini kan duit dicolong doang, duit dicolong. Tapi kalau udah 300T kan sakit hati, 300T. Nah, ini beres ya. Jadi kondisi gitu. Sekarang saya mau kasih lihat, sampai sini ada pertanyaan dulu nggak? Saya mau pindah masuk ke dunia yang lebih hardcore lagi soalnya. Lebih hitam lagi. Ada pertanyaan, Pak? Ya. Diserang balik emang. Oke, ini teknik serangannya ya. Iya, gue ngomong sama anak TNI masih ngomongnya gitu. Serang balik, Pak. Tapi gini, Pak, kayaknya saya harus jalanin ini dulu ya. Aduh, supaya kebayang ya. Tapi cerita singkatnya emang gini lah. Untuk melakukan serangan, nggak bisa sembarangan kita nyerang sih sebetulnya. Dalam arti teknologi ya, secara teknik. Kita nggak bisa nyerang seenaknya ke sasaran sebelah sana. Kenapa? Kita harus pastiin bahwa kita aman, kita secure, kita nggak bisa diserang. Baru kita bisa nyerang. Jangan sampai kita nyerang, kondisi kita bolong. Dia ngehajar baliknya ganas loh. Ini saya kasih, kita belum sampai nyerang ya. Ini saya kasih cerita beneran. Jadi teman-teman Dinas Kominfo Tangerang Selatan, kan ini kalau kita lihat judi online kan banyak yang mereka lakukan adalah mereka pasang iklan. Cara masang iklannya brengsek banget. Caranya masang iklan adalah mereka akan ngejebolin situs-situs di Indonesia, apakah itu pemerintah atau itu perguruan tinggi, dia jebolin, dia hack, terus diselipin sama dia halaman-halaman iklan judi online. Kita belum sampai posisi nyerang balik. Kita posisinya masih bertahan nih. Dengan posisi bertahan, kita belum nyerang balik ya. Kita posisi bertahan. Waktu bertahan aja, ini hacker masuk. Cara masuknya lewat, ini saya bentuknya cerita ngasih kondisi realnya ya. Cara masuknya, jadi kalau situs-situs itu ada tempat buat upload file. Oke. Masuklah dia ke situs, dia upload file, yang dimasukin sama dia adalah Trojan supaya bisa masuk ke dalam server. Masuk nih Trojan. Yang dilakukan sama Trojannya adalah dia akan membuat file-file iklan judi online. Jadi caranya nanti kita cari aja di sini di web. Misalnya kita cari gacor. Oke. Nih perhatiin, nih best slot time gacor. Ini udah judi banget ya. Coba kita lihat. UIN Antasari ACID. UIN. Kok gacor? Nggak connect kan? Coba kita lihat ke bawahnya lagi. Ini .com. Ini perusahaan. Ini perusahaan. Ini Mapeda ACID. Ini Unsud. Ini situs-situs dihajar habis sama judi online. Kondisinya udah diserang habis. Jangan khawatir, GoID dijebolin juga. Termasuk waktu saya ada di Tangerang Selatan. Oke. Mereka masuk ke dalam. Nih saya kasih teknik serangan ya. Udah masuk ke dalam. Bentuknya robot ini sebenarnya software. Dia ngelepasin web-web buat iklan seperti ini. Lepasin sama dia, jebret supaya kalau orang lagi searching Tangerang Selatan atau ini tadi ACID dapatnya gacornya. Terus orang akan klik. Kira-kira gitu taktiknya. Yang dilakukan sama teman-teman di admin di sini, ini belum sampai serangan balik ya. Yang dilakukan teman-teman di sini adalah mereka nge-delete file iklannya kan? Padahal salah banget. File iklan ini kan dibikin sama software Trojan yang masuk. Dia harus nyari software Trojannya di mana. Gitu. Teknik buat nyarinya pada nggak tahu. Akhirnya ono kepaksa. Cara nyarinya gini ya. Cari ketemu. Pindah lagi. Ini software pindah-pindah nih. Waduh. Waktu pindah-pindah kayak gini. Waktu di-delete, hackernya monitor kan. Wah, halaman gua di-delete sama situs ini. Masuk dia si hacker dari luar masuk ke dalam.
Kita bisa lihat hackernya masuk nih. Yang dia lakukan tahu apa? Servernya dia delete. Hackernya nge-delete server kita. Hilang servernya. Ini belum nyerang balik. Oke. Nah, beres ya. Jadi bertahan dari serangan aja udah setengah mati. Tapi kalau mau jujur, mau nggak mau kita swasta terpaksa harus bikin orang sendiri buat bisa bertahan. Kalau kita minta polisi atau aparat kan pening kepala. Kita bisa bilang, TNI bantuin kita dong, kita lagi diserang. Nggak bisa. Orang makhluk yang dari dalam udah nyerang, hancur deh. Ini di-delete loh, servernya di-delete. Itu setan banget sudah sana tuh, delete. Nah sekarang untuk serang baliknya ya. Ini saya buka-bukaan ya. Saya pernah ketemu beberapa orang yang pernah kerja di judi online. Jadi dia programmer judi online. Ini programmernya langsung ya. Mereka, tapi udah insaf. Mereka insaf, mereka keluar. Untuk keluarnya setengah mati, nggak gampang. Dan jujur, duitnya kenceng. Di judi online kenceng. Kalau tahu Kominfo, Komdigi, mereka punya software buat monitoring bukan judi online awalnya ya, buat situs bokep, situs esek-esek itu dia punya AI buat monitoring situs-situs yang brengsek. Salah satu situs brengseknya judi online nih, gitu. Orang yang megangnya sebelum yang ditangkap, kemarin kan ada ditangkap berapa orang ya dari Komdigi ditangkap. Yang sebelumnya ini orangnya lurus, namanya Teguh. Saya kenal sama Teguhnya. Teguh ngomong ke saya, "No, ini orang-orang judi online ngubungin saya. Kalimatnya sederhana aja, Gu, lu butuh apa? Butuh rumah, butuh mobil, gua kasih. Gampang, Pak. Rumah, mobil, Pak, dikasih. Lu butuh apa? Dikasih semuanya. 300 triliun gak ada apa-apanya, lu butuh mobil, kasih. Butuh apa? Dikasih, Pak. Sumpah." Tapi Teguh lurus. Jadi waktu itu nggak mempan. Akhirnya situs-situs keblokir semua tuh yang judi. Tapi diganti orang kan, yang ini jebol. Gitu. Jadi pertahanannya manusia. Ini dari sisi belum sampai serangan. Serangannya manusia banget sih sebetulnya. Mereka akan melakukan serangan yang ganas secara manusia. Kalau udah pernah ngomong sama programmernya langsung, jujur ya, ini bukan orang sembarangan semua. Jadi programmer judi online yang ada di Kamboja segala macam, orang Indonesia, tapi orang jago-jago. Jadi mereka bukan orang bodoh juga nih. Yang kita lawan bukan orang bodoh loh, hati-hati. Jadi kalau kita mau nyerang balik, kita jangan berasumsi mereka blow on. Mereka jago banget, dan mereka bisa nyerang balik ke kitanya ganas. Dan mereka nggak ada etika. Asli, nggak ada etika. Server kita di-delete habis. Delete, hilang. Servernya hilang. Di-format habis. Ini kejadian kemarin di-format servernya. Padahal kita bukan nyerang, kita bertahan. Di format. Sampai waktu panik, saya bilang gini aja, kabelannya dicabut. Dah, cabut kabelnya, jebret, udah selesai. Deh. Itu posisi bertahan. Kalau kita berani nyerang, pastiin bahwa kita kuat. Kalau kita kuat, silahkan nyerang. Soalnya kelihatan sih sebetulnya, kan di server tuh ada log, ada catatan-catatannya ya, ada log-lognya. Ini serangan dari mana, masuknya lewat mana, kelihatan semua. Nah dari pengetahuan itu kita bisa nyerang balik sih, bisa. Cuman hati-hati, yang kita serang bukan orang sembarangan, itu aja sih Pak. Jadi hati-hati, servernya siap-siap. Ini Polri jebol, habis. Jebolnya parah, Polri. Gitu, beres? Ada pertanyaan lagi? Ini bukan angkutin ya, ini beneran. Yuk. Iya. Karena kita ini kita strategis sehingga kira-kira akibat atau resiko yang lebih strategis terhadap apa kita apa mungkin ekonomi, Oke. Ini kalau mau gombal banget, kita bisa search di AI. Kalau gombal banget. Tapi kalau dari angka aja kita udah kehilangan 300 T, Pak. Itu duit buat pembangunan kita hilang ke Kamboja, 300 T, gitu ya.
Tapi kalau mau gombal bisa cari gini aja sih sebenarnya, kalau mau gombal bisa cari di ChatGPT atau Grok. Resiko apa yang akan diderita negara yang diserang di dunia, diserang cyber ya, cyber attack gitu ya. Ini kalimatnya nggak bagus ya. Secara masif supaya pada level negara ya. Nah, bisa dilihat sih sebenarnya. Caranya kayak gitu aja. Contoh yang paling gombal sih. Ini nanti keluar contohnya banyak sih. Nih bisa kelihatan ya. Krisis multidimensi, ekonomi, sosial, ekonomi, politik, pertahanan dan sebagainya. Ini bisa dibaca ya. Tapi saya kasih cerita-cerita yang sederhana aja. Nih paling gampang adalah infrastruktur. Listrik mati. Oke. Terus sistem pembayaran bank mati. Ini kalau banknya mati, orang nggak bisa transaksi, ekonominya macet, kagak jalan, transportasi mati, logistik mati. Ini mati bener loh, hati-hati, ini beneran mati loh. Kerugian ekonomi masif, pasar kolaps, supply chain mati, investor asing nggak percaya lagi, terus hoax, propaganda digital, opini publik dan sebagainya. Ini yang real, sederhana, tapi realnya ngeri. Kalau kita eskalasi ngeri, ini urusan hoax. Ini yang ngubungin saya Bu Nila Muluk, apa sih dia? Kesehatan ya. Sederhana aja, no. Ini ada orang bikin video tentang video dia lagi diskusi sama Deddy Corbuzier. Biasa aja kan? Oke. Yang brengseknya apa? Ini bayangin, bekas Menteri Kesehatan ngomong di video sama Deddy Corbuzier tentang obat, iklan. Dia dieksploitasi. Terus ada juga orang, si Budila ngirim beberapa foto segala macam ya. Ada video, ada foto, poster segala macam, itu iklan. Itu yang masih sopan. Bayangkan yang nggak sopan. Cerita Bu Sri Mulyani bahwa guru jadi beban, tahu nggak sih? Tahu kan hoax ya? Iya, hoax kan? Tahu hoax kan? Itu efeknya kayak gitu, hoax. Tapi kita ini bikin muka Sri Mulyani, video Sri Mulyani ngomong dengan suaranya Sri Mulyani, tapi narasinya bukan Sri Mulyani. Gampang Pak, asli. Ini server yang dipunyain sama Geo apa sih? Geo spasial ini punya kemampuan seperti itu sekarang. Mesinnya kenceng banget dan punya kemampuan sampai level yang itu sekarang. Jadi TNI punya kemampuan itu. BAIS tetap yang pasti ya. Mesin paling gedenya dari BAIS, tahu saya. BAIS punya kemampuan seperti itu. Jadi bikin itu kita TNI punya sih kemampuan seperti itu. Jadi kita bisa bikin hoax seperti itu sih sebetulnya. Orang bikin yang kayak gituan. Itu contoh Sri Mulyani. Kalau kita lihat yang politik banyak banget yang digituin sih. Siapa ngomong apa yang akhirnya kita kan bingung gitu. Ini ngomongnya bener nggak? Gitu. Kira-kira itu sih. Tapi bisa dilihat sini. Kalau negara yang langsung kolaps gara-gara cyber itu, kalau nggak salah Estonia atau apa ya, ada di naskah yang saya sebarin, itu gara-gara dihajar sama cyber, kolaps infrastrukturnya, ya udah mati semua gitu. Kira-kira itu sih, negaranya kolaps. Beres ya Pak? Karena yang saya tahu kan Estonia ini dia mereka semua sistem sudah menggunakan computerized. Iya. Sehingga begitu serangan cyber Kolaps. Betul. Kalau kita kan seperti di PLN, kita mau menghidupkan listrik Manual. orang masih manual. Iya. Ini sebenarnya alam dari cyber. Oke. Kemudian juga dari perbankan
kita tidak tahu juga apakah mereka juga dapat serangan saya gubernur, kemudian atau sampai saat ini juga seperti yang Bapak sampaikan kita diserang dari Jerman, sepertinya negara kita nggak bisa menjaga ekonomi masih jalan, kemudian perubahan juga. Oh. Kalau menurut Bapak gimana? Kalau bank kolaps Pak, itu kemarin yang kena kan BSI ya, BSI jebol tuh. Dan kalau mau jujur sampai hari ini sebenarnya nggak recover sih. Jadi dia talangin aja tuh kerugiannya. Jadi BSI jebol. BRI sebetulnya kondisinya jebol. Oke, ini video yang terakhir adalah ada satu nasabah yang kehilangan duit 200 juta dan diganti oleh BNI. Jadi serangannya parah. Kemarin Bank DKI kolaps ya. Itu Pak, satu hari M jebolnya, duit dicolong M per hari, makanya kolaps banget ya. Dan mereka nggak tahu dari mana serangannya gitu. Kalau bank parah, kalau bank kondisi parah banget Pak, tapi mereka tutupin karena ini masalah trust ya, kepercayaan. Kalau sampai dia jujur, duitnya ditarik semua sama nasabah, dia tambah kolaps lagi. Jadi kepaksa dia tutup habis supaya nasabahnya tetap bertahan di bank itu. Kalau nggak dia kolaps. Gitu. Kalau bank hancur. Kalau PLN ya masih rada aman. Tapi jujur, saya ini pernah magang di PLN waktu mahasiswa. Ini sekitar 40 tahun yang lalu. Ini saya magang di PLN 40 tahun lalu loh. Kondisi 40 tahun yang lalu. Di PLN itu punya jaringan buat kontrol semua pembangkitnya dia sama jaringan distribusi listriknya. Dan semua kontrolnya terpusat, decentralized. Kalau zaman dulu kita pusatinya di Gandul. Di Gandul itu Cinere ya, Cinere itu ada ruang gede, terus ada layar gede, dia bisa ngelihat distribusi listriknya seperti apa. Semuanya dikontrol komputer Pak. Memang tertutup. Kalau ada yang berhasil masuk ke situ, kacau ceritanya. Tertutup sih, gitu. Nih, buka-bukaan boleh? Ini banyak buka-bukaan banget nih. Ini jujur ya, kan saya punya teman-teman di ini juga ya, di dunia hitam. Ini nggak ada urusan sama TNI, urusannya sama Polri sih. Ini teman-teman waktu itu gini, no, kita berhasil masuk ke websitenya Polri. Oke. Salah satunya waktu itu teman ini anak-anak dari Surabaya sih lapor ke saya. Kita berhasil masuk ke websitenya Polri. Bisa kasih tahu nggak ke admin Polri bahwa webnya jebol? Oke. Saya koordinasi sama teman-teman Kominfo waktu itu. Kominfo koordinasi sama Polri. Komentarnya Polri gini nih, dari admin Polri-nya langsung koordinasi sama kita. Mereka bilangnya gini, terima kasih informasinya, mohon maaf kami tidak ada anggaran buat benerin yang ini, gitu. Stres lah kita. Ya udah, yang perlu kita catat adalah kalau kita yang udah senior, biasanya waktu nyerang kita nggak kelihatan. Jadi kan kita punya ilmu-ilmu gaib ya, supaya nggak kelihatan. Maksudnya proxy dan sebagainya nggak kelihatan. Anak-anak ini asli nih, kalau udah masuk ke underground bawah tanah ini setan semua isinya. Masuk, berhasil masuk ke websitenya Polri, dapat informasinya Densus 88, semua. Jadi ini ya personel Densus 88, namanya siapa, lokasi di mana kerja, ini dapat filenya Densus 88. Di folder yang sama ada file dari separatis, jadi yang pemberontak Indonesia lah ya, dapat file-file kayak gitu. Ini saya buka rahasia dulu ya. Di file itu ada skenario buat ngancurin Republik Indonesia. Di file yang ini ya, yang separatis tadi, ada skenario-nya. Tahu nggak skenario-nya kayak gimana? Kita kan jadi baca ya. Pas baca, di situ ada intinya sederhana, supaya Republik ini mati, paling gampang matinya infrastruktur dimatiin. Infrastrukturnya apa buat matiin infrastruktur? 2, energi sih sebenarnya.
satu listrik, satu lagi bensin. Di situ ada koordinatnya semua pelumpang tuh sih yang di pelumpang tuh depo. Jadi koordinat itu ada semua. Depo-depo itu ada koordinatnya. Lu bayangin kalau udah ada koordinat kan udah kita ngelempar apa udah ada koordinatnya urusannya. Depo ada koordinatnya. Yang parah listrik kita pikir aman ya? Enggak Pak. Tiang-tiang tegangan tinggi koordinatnya ada Pak. Tiang tegangan tinggi itu kan nggak ada yang jaga tuh tiang. Koordinatnya ada. Tinggal dipasangin bom aja tiang-tiang itu habis itu. Jakarta mati langsung. Jadi sederhana sih sebetulnya kalau mau ngelumpuhin negara gampang, energinya dimatiin, bubar, nggak ada yang jalan soalnya, langsung. Ini minta maaf ya, saya kan sambil baca-baca buku-buku para penjahat ya, jadi tahu taktiknya sederhana sih, gitu. Beres Pak? Maaf, ini sambil minta maaf nih. Soalnya rada-rada error omongannya. Ini nggak boleh dipublikasin keluar, kacau nih kalau keluar. Ada lagi? Saya kasih, iya. Jadi Pak, tadi Bapak mengatakan bahwa ada beberapa kasus tentang nasabah yang bisa dicuri. Iya, banyak sih. Banyak. Karena ini kan bukan rekening pribadi, juga ada rekening dari kantor atau kami dari saksi. Iya. Bagaimana caranya supaya kita rekening dari keuangan kantor pribadi itu aman dari pencurian? Waduh, seru. Nggak usah diisi Bang. Skenario-nya banyak. Kebanyakan tekniknya nipu. Jujur, kalau kita attack, kita nyerang langsung bank itu susah, berat. Karena pertahanan bank itu gila sih sebenarnya. Karena mereka tidak ingin datanya hilang, apa segala macam. Jadi sebenarnya pertahanan bank berat. Yang paling gampang adalah kita nyerang nasabah. Jadi bapaknya yang diserang. Instansi Anda yang diserang. Dengan asumsi instansi Anda bagian keuangannya gampang dieksploitasi. Nah, ini contoh sampai akhirnya BCA ngajak saya buat roadshow. Karena nasabahnya ketipunya ratusan juta, Pak. Transaksi ratusan juta. Ini BCA ya, nasabah. Ini kan bisnis dunia usaha ya. Jadi kejadiannya gini. Ini si nasabah BCA banyak yang melakukan transaksi dengan luar. Jadi mereka adalah distributor produk atau barang atau segala macam. Mereka pesan ke pabrik di Cina atau di mana, kami pesan sekian kontainer produk ini. Terus pabriknya bilang, oke, sekian kontainer kita kirim, tolong transfer duitnya ke akun ini. Jadi polanya kayak gitu. Kalau kita udah main dengan luar negeri, kita biasanya transaksinya tidak pakai WhatsApp, transaksinya pakai email. Oke. Hackernya monitoring emailnya, karena orang-orang ini tidak tahu bagaimana mengenkripsi email. Oke, hackernya monitoring emailnya, kemudian dia tahu pola transaksinya seperti apa. Nah, waktu dia pesan, hackernya bilang, oke, barang Anda sudah kami kirim pakai kontainer, silahkan transfer duitnya ke akun ini. Si finance, si bagian keuangan percaya aja sama emailnya hacker. Saya bisa demoin cara bikin email dari Presiden RI juga bisa loh ini. Jadi saya bisa pura-pura jadi siapa aja bisa sih sebetulnya. Di internet kan identitas orang kan cuman siapa apa gitu kan. Bisa kita ganti seenaknya sih sebetulnya. Nah, kalau kita tahu cara kerja Telkom dan sebagainya, kita bisa ganti nomor kita pakai jadi nomor orang juga bisa sih sebetulnya. Nah, ini kejadiannya dia ganti emailnya jadi email si pabrik, terus dia bilang barang sudah dikirim, silahkan ditransfer Pak. Itu enggak 1 juta 2 juta, ratusan juta Pak ditransfer. Jadi si finance ngasih perintah ke bank, ini udah ada order, tolong ditransfer duitnya, ditransfer Pak. Ya bank kan
sesuai perintah nasabah. Udah ditransfer, pas diminta balik ya nggak bisa dibalikin tuh duit. Kan bank udah ketransfer, nggak bisa dibalikin duit. Nah, pening nasabahnya langsung. Akhirnya BCA ngajak saya, Pono, bisa nggak kita muter ke beberapa kota di Indonesia buat ceritain itu. Itu kasus BCA. Skenario buat Bapak seperti apa? Ini boleh jahat nggak sih? Nih Pak, kalau saya jahat. Ini kejadian di Rusia. Rusia akhirnya si hackernya bikin virus khusus buat nyerang institusi tertentu. Ini yang ngomong ke saya Kaspersky. Jadi si Kaspersky itu orang Rusia datang ke Indonesia. Saya sempat ngobrol sama dia. Ngobrol sama si Kaspersky langsung. Si Kaspersky yang ngomongnya gini, ini si hacker akhirnya harus bikin virus buat nyerang institusi langsung. Misalnya dia pengen nyerang TNI, dia bikin virus khusus buat TNI. Jadi misalnya dia pengen nyerang ke keuangannya TNI, dia bikin virus khusus buat nyerang keuangannya TNI, tapi sebelum bikin virus khusus, dia akan melakukan ini dulu, apa sih namanya? Dia analisa dulu siapa orangnya, perilakunya kayak gimana segala macam, terus dibikin virusnya supaya bisa masuk dalam komputernya dia. Nah kalau udah virusnya masuk ke dalam situ, tergantung virusnya bisa masuk dan udah gitu bisa paling sederhana kalau saya virus bisa masuk, virusnya tadi seperti saya kasih lihat bisa ngambil username password yang ada di situ daftarnya, termasuk username password perbankannya bisa keambil. Nah kalau udah username password perbankan, ada internet banking segala macam, ya sudah virusnya nanti si hackernya bisa pakai internet banking buat transfer duit atas nama pura-pura jadi orang finance-nya situ. Gitu Pak. Sesederhana itu sih caranya. Tapi minta maaf nih saya kalau bikin suasana tidak enak ya. Hah? Saya ngomong kayak gini sambil ngeri sih sebenarnya. Tapi nggak apa ya, saya ngomong agak buka-bukaan belak-belakan ya. Hah? Oh, buka-bukaan ya. Oke. Ya. Oh siap. Jadi memang kita disuguhkan dengan materi-materi yang ini kita menjadi khusus. Tapi sebetulnya problem utamanya bagaimana bisa kita mendeteksi hacker itu atau kita bisa menggalang. Kalau hacker itu mestinya ada tingkatannya. Betul. Tingkatannya Pemula. Ya betul. Ya. Oh. Oke. Pola hacker seperti yang disebutkan kalau tadi, dia tidak lagi bicaranya materi tapi juga apa? Betul. Bagaimana seorang hacker bisa mengakuisisi, menghack hackernya. Nah kalau kita bicaranya ini mengumpulkan, kalau kita mencetak atau membuat itu prosesnya panjang dan SDM-nya juga cukup mahal. SDM-nya juga ketat, kemudian zero dan lain. Nah bagaimana kita mengelola itu agar tadi kita punya misalnya hacker yang kuat, kemudian kita bisa melakukan hak terhadap hacker ini, kemudian meruntut jaringannya sehingga semuanya bisa terkoneksi dan bisa tergalang. Nah itu strateginya bagaimana dari aspek kalau kita bicara di dark web kan memang Ya udah bocor ya. sudah. Ya itu dunia hitam banget loh itu sih. Nah, bagaimana kita coba mengelola itu supaya kita bisa tadi Oke. melakukan hak, apakah itu perlu digital infrastruktur yang kuat, Oke. atau juga murni harus punya seorang pengelola yang levelnya dan rata-rata, atau memang bisa perlu membentuk strategi yang Yang ada di kepala saya sekarang ya.
Tapi ini pertanyaannya benar-benar bagus dan tajam. Saya akan coba mapping ke realita yang ada di Indonesia hari ini. Oke. Kalau kita minta TNI supaya jadi hacker semua, susah. Kita realistis susah. Tapi kalau kita pengen TNI jadi temennya hacker, gampang. Gampang loh, Pak. Hacker itu merah putih. Kalau hacker yang putih ya, kan ada white hacker, ada yang black, ada yang white, ada yang hitam, ada yang putih. Yang putih yang baik-baik. Ada yang hitam, yang jahatnya ada. Tapi hacker ada yang banyak yang putih ya. Saya mudah-mudahan yang putih. Nah, yang putih itu gampang buat dideketin dan gampang buat diajak kerjasama buat bendera merah putih. Asal kita merah putih bener. Kalau kita idealis, kita merah putih, mereka nempel. Jadi kemarin ada yang nanya saya, siapa yang lupa? Pokoknya ada yang nanya lah. Dari angkatan juga kayaknya lupa tadi saya. No, bisa nggak sih mereka bantuin kita? Pokoknya minta bantuan ya. Bisa Pak, gampang. Mereka dengan senang hati bantu sih sebetulnya. Tapi kitanya harus lurus. Kita jangan korupsi. Kalau mereka ngelihat kita korupsi, langsung tinggal dihajar langsung. Karena mereka pengen kalau mereka lurus, lu juga lurus juga dong. Jadi lurus sama lurus. Jadi kalau itu sama-sama lurus, gampang. Tapi kalau yang ini ada yang korupsi apa segala macam, parah. Gitu. Nah, saya kasih paper jurnal saya. Ini paper jurnal nih jadinya. Bentar, gue masih di sini kagak ya? Bentar. Saya coba cek dulu ada nggak di sini ya? Ah, ini dia. Ini masuk ke, ini ada di mana dia? Cybersecurity bukan nih? Ini kayaknya di cybersecurity. Ini ada identifying large young hacker. Nih ya, saya buka nih. Ini paper jurnal ya di Korea. Identifying large young hacker concentration in Indonesia. Coba saya pengen nanya, kira-kira hacker di Indonesia pusatnya ada di mana? Ada yang tahu nggak? Pusat hacker di Indonesia ada di mana? Jogja salah. Hah? Pamekasan. Makassar salah. Bandung salah. Wonosobo salah. Surabaya salah. Jakarta salah. Nggak ada yang tahu ya? Ih keren Bo. Hah? Jadi taktiknya, jadi gini, harus ngerti dulu ya. Sampai saya bisa bikin perjurnal ini sederhana sih tekniknya. Kita bikin pertandingan hacker. Dan hacker itu haus pertandingan sih sebetulnya. Kan mereka juga pengen tahu, dia pengen benchmarking lah. Kira-kira ilmunya seberapa tinggi sih dibandingin yang lain. Dan dari kalau kita dapat sering jadi juara, kita ratingnya naik, udah gitu orderan juga naik sih, ekonomi naik dari situ ya. Ada orderan naik segala macam karena kita udah juara apa, nanti perusahaan-perusahaan pada deketin tuh, bantuin gua dong. Nah itu order gede tuh naik tuh dari situ. Nah pertanyaan kalau kita ini targetnya karena kita kampus, kita nyari mahasiswa, kita targetnya bukan hacker senior. Kita targetnya hacker yang 18 tahun ke bawah karena tujuannya kita rekrut buat jadi mahasiswa. Hadiahnya beasiswa soalnya. Jadi kita targetnya kayak gitu. Jadi kalau mau bikin kayak gitu. Nah, tapi tadi jujur salah semua konsentrasi tempatnya. Ini minta maaf bahasa Inggris. Ini saya cepat Oke, pelan-pelan. Nih peserta yang daftar konsentrasinya kayak gini, Pak. Oke. Jawa, Sumatera Barat, paling banyak Jawa Timur, Bapak. Itu pusat gedenya adanya tepatnya di Malang. Bukan, Bandung kalah. Jakarta apalagi nggak ada apa-apanya Jakarta. Jadi kalau kita, kenapa? Bukan, SMK Telkom. SMK. Itu hati-hati itu jago-jago itu. Itu anak-anak itu jago-jago Pak. Bukan orang sembarangan itu. Gaya ngajarnya sangat beda dengan SMK normal. Jadi kalau bapak-bapak ke SMK Telkom masuk ke dalamnya ada beberapa ruangan yang
mereka apa ya, kalau ngerumpi ya, kalau orang-orang perempuan ibu-ibu kan ngerumpi, jadi nggak ada kursinya. Bentuknya di lesehan di Ubin pada ngumpul 24 jam di situ, ada beberapa ruangan. Itu yang bikin mereka jadi jago-jago. Hacker itu dibentuk dari budaya dan mereka memang ngoprek bareng. Iya. Komunitasnya erat banget. Kalau Telkom parah, nomor satunya SMK Telkom, tapi kebetulan di Malang itu ada SMK Telkom, ada SMK 6 sama SMK, ada 2 SMK negeri lagi yang memang jago. Itu yang kedua jago Semarang, ada SMK 6 atau SMK berapa Semarang jago juga, tapi itu cuma sendirian. Kalau di Malang udah bentuknya komunitas, ekosistem dia, dan antar mereka langsung saling rekrut gitu. Jadi kalau mau cari, tapi kalau cita-cita saya pengennya se-Indonesia kayak gitu, ternyata susah ya. Jadi Telkom oke. Nah ini kondisi yang daftarnya kelihatan Jawa Timur hitam banget. Ini kalau kita lihat lagi soal-soalnya, ini soal yang gampangnya dan yang susahnya sebelah sini. Sampai data leak itu susah. Ini kita bisa lihat ilmunya apa yang mereka kuasain. Terus di sini juga tingkat kesulitannya yang mereka hadapin adalah di situ. Nah di sini nanti ada juaranya. Juara 1 kebetulan Semarang. Nah, yang seru dari kisah ini, saya pengen tahu, kebayang nggak berapa lama si juara 1 belajar hacking? Setahun? Salah. 6 bulan Pak, juara 1. Tapi dasarnya dia programmer. Jadi harus tahu, hacker yang jago bukan hacker yang dari tukang nyolok kabel, bukan yang rakit komputer. Kalau dia programmer, dia gampang jadi hacker yang jagonya. Yang ini kebetulan programmer dan dia programmernya AI, Artificial Intelligence. Dia butuh waktu 6 bulan supaya bisa jadi pemenang hacking. Gitu. Jadi harus ngerti pola ini ya, pola pendadaran manusianya. Gitu. Dan orang-orang ini umurnya masih muda, 18 tahun, rata-rata merah putih, gampang dideketin sih Pak. Jadi kalau TNI mau bikin yang seperti ini di SMK sih, dideketin, dirangkul. Anak-anak itu butuh rangkulan sih, gitu. Kalau mau kita bikin hacking competition bareng-bareng, dinaikin anak-anak. Kita dari kampus bersedia ngasih beasiswa. Kampus saya berkorban lah, gua kasih hadiah beasiswa. Ya udah, nanti kan. Ya oke, yang menang cuma 1, 2, 3 misalnya. Tapi kan kita dapat berapa ratus orang itu yang jago-jago sebetulnya. Ya tinggal digodok gitu, yang ratusan itu supaya jadi bagus. Jadi kalau saya cenderung kayak gitu sih polanya. Kalau anggota ada yang bisa ya alhamdulillah udah jadi anggota dulu. Tapi kalau enggak ya kita dari SMK. Banyak yang jago SMK sih, bukan SMA. Gitu Pak. Oke Pak. Sip. Oke Pak. Ini belum saya demoin, ini AI belum demoin loh ini. Ya. Saya sangat tertarik dengan pernyataan Bapak tadi bahwa Mas Agustus Polri. dia itu di Indonesia. Iya. Tapi kami kemarin formal sekali. Masa sih? Ini dari data ini loh, aku dari dapur. Ya, nanti formal. Oke. Karena apa yang kami rasakan, kurang dari 24 ya, justru selalu berbalik ke kamu. Oh gitu? Dan Walah. di mana di situ ada isu tentang makan, kita akun di belakangnya dan sebagainya. Apakah Bapak bisa jelaskan tentang apa yang bisa dilihat? Waduh. Khususnya di Indonesia. Aku nggak tahu, jujur. Kalau yang TNI saya nggak. Soalnya saya monitoringnya dark web sih. Data yang bocor sama data yang jebol aja. Kalau isu perang psikologi kayak gitu, saya nggak monitoring. Gitu. Jadi minta maaf. Bagian itu aku nggak bisa jawab. Aku baru serius Pak, ngebalik. Ini sangat serius. Waduh. Oke. Oke, nggak tahu. Jadi itu kami rasakan semua sama. Oh gitu ya. Oke. Kalau aku lihat dari data bocor aja soalnya. Sistematis. Iya sih. Oke. Menarik. Nggak tahu. Gerah.
Karena udah pada posisi nyerah. Aku demoin cara ini ya, cara AI. Ini jujur, kita sekarang kalau udah melakukan serangan, kita bantuin dengan AI. AI-nya ada di sebelah sini sih. Ini AI-nya. Saya akan kasih demo dikit ya, cara masuk ke AI-nya seperti apa. 192. Oke. Ini kalau kita lihat alamatnya, kalau kita perhatikan alamatnya bukan ChatGPT, bukan Grok, bukan Gemini. Ini alamatnya angka 192.168.8172.2 Makhluknya apa? Ini dia makhluknya sebelah saya. Apakah kita bisa bikin sendiri? Bisa. Saya pengen nanya dulu. Kira-kira butuh waktu berapa lama buat bikin kayak gini? Ada yang nebak? Bisa nebak? 3 apa? 3 bulan? Ada yang lain? 3 bulan salah. Ini saya kasih tahu ya, butuh waktu 30 menit buat bikin ini, sumpah. Ini catatannya juga ada. Saya kasih lihat lah. Ini semuanya kebuka lah. Dunia ini parah sebetulnya. Ini masuk ke Ono Center ORID/Wiki. Ini namanya LLM, Large Language Model. Paling gampang membayangkan ChatGPT Gemini adalah keluarga LLM atau Large Language Model. Cara bikinnya ada di bawah sini sih sebenarnya. Tapi bapak-bapak nggak usah ngerjain, cuman nanti bisa kasih tahu ke anak buah. Ini bisa diklik di sini sih sebenarnya, klik. Nah ini cara bikinnya. Tapi saya nggak berharap bapak-bapak bisa ngerjain ini ya. Tapi intinya ada cara bikinnya dan gampang, butuh waktu 30 menit. Oke, sekarang saya masuk sini ya. Sini ya. Saya akan pakai model punya Google. Google modelnya namanya Gemma. Mana nih Gemma? Itu Gemma kecil soalnya. Saya mau cari yang Gemma yang gede. Ini ada Gemma 4B. Ini ada Ini ada angka 4B, ada yang berapa B, itu jumlah parameter di dalamnya. Semakin banyak parameternya, semakin pintar dia. Jadi semakin banyak dokumen yang dimasukkan dalam dia. Oke. Saya masuk ke Gemma 4B, saya akan nanya misalnya, jelaskan apa itu Tentara Nasional Indonesia misalnya. Oke. Nanti dia lihat di database-nya, di internalnya dia, wow ada sejarahnya, struktur TNI, ngaco dia. TNI AU jadi TUD, tadi ngaco banget. Tapi ini ngaco nih, masa TNI Angkatan Darat jadi TUD apa tuh? Oke, emang bener ngaco nih kan? Ngaco ya. Nah, tapi kira-kira ini tergantung dari datanya dia. Dengan data seperti ini, saya akan ngasih lihat gimana caranya kita melakukan ini pertahanan dulu ya, pertahanan cyber security. Oke, saya akan bisa kasih lihat cara bertahan cyber security. Saya akan demoin sedikit. Biar kebayang aja makhluknya seperti apa. Bapak-bapak nggak perlu ngerti tekniknya sebenarnya, saya kasih lihat filosofinya aja di balik itu semua. Oke. Saya akan melakukan serangan yang tidak boleh dilakukan. Oke, ini nggak boleh dilakukan. Kalau dilakukan urusannya 6 tahun penjara dan atau denda 600 juta. Oke, saya akan ngerjain ini di depan bapak-bapak semua karena saya tahu saya dilindungi sama bapak-bapak semua. Jadi saya akan Oke, saya akan pakai software namanya Nmap. Ini software serangan paling blow on di dunia. Oke. Oh, belum saya install. Oke, saya install dulu. apt install Nmap. Saya install dulu bentar. Gampang banget installnya. Software Nmap ini kita akan ngevaluasi satu website bolongnya di mana aja. Oke, dia jalanin apa aja di website itu. Dia bisa evaluasi jalan apa aja, bolongnya di mana aja. Oke, nanti akan keluar laporan dan laporannya tidak manusiawi. Itu kira-kira. Oke. Dari laporan yang tidak manusiawi ini kita akan pakai AI membuat semua jadi manusiawi. Jadi AI fungsinya adalah jembatan supaya sesuatu yang tidak manusiawi jadi lebih manusiawi. Atau bisa dibalik, dari manusia ke mesin juga bisa lewat AI juga, bisa dibolak-balik sih sebetulnya. Oke, ini Nmap-nya udah lagi dalam proses instalasi. Nmap kalau ketahuan tadi 6 tahun penjara dan atau denda 600 juta. Nah, ini saya akan ketahuan, saya ngerjain di depan bapak-bapak semua. Jadi saya harusnya di penjara sih. Mudah-mudahan bapak-bapak cukup ikhlas, tidak menangkap saya. Oke.
minus H dulu. Saya akan lihat ini ada caranya, tapi yang penting yang ini nih. Oke, dia ada example, saya akan cari example yang paling bawah. Nmap minus V minus A, situsnya apa? Oke, sekarang saya akan kerjain, ini global banget nih ya. Nmap minus V minus A. Situsnya presiden ri.go.id. Ada nggak? Ada ya. Kalau mau ngecek bisa kita cek lah. Kita cek dulu lah di sini kalau nggak percaya. Presiden ri.go.id. Oke. Verifikasi Anda adalah manusia. Ya, saya manusia. Diklik dulu. Oke. Kita bisa masuk. Jadi ini ada situsnya beneran ada. Hidup nih. Oke. Saya akan melakukan analisa ke situs ini. Ya udah tinggal di enter aja udah. Hajar. Oke. Dia analisa. Ini saya akan masukin, nanti saya akan tambahin lagi analisanya sama saya kasih perintah dik presiden ri.go.id. Ini perintah-perintah tidak manusia semua ya. Oke, nanti perintah-perintahnya saya akan jadi satu, saya akan minta si AI-nya buat analisa. Ini bolongnya di mana sih? Kelemahannya apa sih? Gimana cara nyerang? Kalau gimana cara nyerang dia akan agak masalah buat jawabnya. Tapi gimana cara memperbaiki supaya situs ini lebih bagus? Jadi bisa kayak gitu dia sebetulnya. Oke. Nah di sini saya akan, dia analisanya parah banget nih. Ini contoh, nih saya kasih cerita dikit aja. Ini kelihatan banyak sekali open port kan? Oke. Kalau hacker normal ngelihat open port ini, port itu adalah pintu di server yang bisa dimasukin. Kalau open portnya banyak, berarti pintunya banyak banget. Kalau hacker yang pemula ngelihat kayak gini langsung senang banget. Wah, ini situs Presiden RI pintunya banyak banget yang kebuka. Bisa saya serang habis-habisan. Kalau hacker yang senior ngelihat kayak gini, waduh, dia masang sistem pertahanan yang bikin pintu banyak supaya hackernya ketipu. Jadi kalau tergantung tingkat senioritas si hacker ya. Kalau hacker senior, gue udah tahu, waduh, dia masang pintunya banyak banget. Kita kalau masuk, kita akan di tracking sama dia langsung, gitu. Oke, jadi ini pertahanannya gila sih sebetulnya. Si Presiden RI punya pertahanan gila. Cuman saya ini soalnya lagi jalan terus buat analisa dalam-dalam sih sebetulnya. Tapi saya nggak akan terlalu panjang nunggu. Saya akan coba ini sampai sini aja. Saya akan ambil nih hasil sampai titik ini saya ambil. Karena 1000 port dia buka, waduh kebanyakan banget ini portnya, kebukanya banyak banget nih. Waduh terlalu banyak. Saya klik kanan copy aja ya. Saya masuk ke sini, Mudah-mudahan saya nggak nyangka segitu banyak. Buat analisa dalam bahasa manusia tentang situs presiden ri.go.id. Ini harus dibuang dulu nih. Oke. Presiden ri.go.id supaya lebih aman dari data di bawah ini titik 2. Oke. Nanti data akan saya paste. Saya akan ambil yang ini dulu. Oke. Ini saya ambil. Oke, klik kanan copy. Saya masuk ke sini. Jadi saya pakai prompt aja buat analisa, tapi nanti kejadian benarnya kita akan pakai coding ya. Oops, salah. Harusnya 2 sekaligus. Wah, dia langsung ini nih. Bentar. Ini saya nggak mau kayak gini sebenarnya. Diulang lagi ya. Kalimatnya gimana sih tadi? Nih ya. Nih saya masukin ke notepad aja lah biar gampang. Saya masukin ke notepad, gedit. Ini buat ngasih lihat gimana caranya AI bekerja sih. Jadi saya pakai, tapi kalau kenyataan benernya nanti kita bentuknya program semua. Ini saya kerjain sebagai manusia. Nanti benerannya bukan manusia yang ngerjain, ini semua mesin yang ngerjain. Dan mesinnya akan ngirim kalimat-kalimat seperti ini. Oke.
Jadi mesinnya udah mulai pakai bahasa manusia sih sebetulnya. Saya akan ambil ini, saya akan select all, klik kanan copy, masukin ke notepad ini, paste. Oke, saya turun lagi ke bawah, saya ambil yang kedua. Nih, wish, dia masih nyeken, gila-gila nih scan-nya. Saya ambil semaksimal mungkin aja ya, copy, saya masukin sini. Jadi tergantung, jadi nanti kenyataan benernya kita harus punya banyak data, kita analisa pakai software. Ini kita sekarang udah mulai ngejalanin softwarenya pakai AI semua. AI-nya yang akan ngasih perintah buat nyeken segala macam, nganalisa pertahanan di sebelah sana, ambil semuanya, klik kanan copy, saya paste, masukin ke sini. Ini saya clear dulu ya, obrolan baru aja biar bersih, saya paste di sini. Deh. Buat ada yang ngamuk dalam dulu. Ini terlalu panjang, saya minta dalam 2 paragraf singkat untuk manajemen atau pimpinan gitu. Jadi rekomendasinya langsung keluar sama dia. Oke. Situs ini menjalankan hampir 1000 layanan aktif, butuh perhatian khusus. Waktu pemantauan cukup lama, 2 jam 30 menit untuk indikasi kompleksitas sistem, menurut pengelolaan yang ketat. Jadi masalahnya sistemnya bolong kalau menurut si AI-nya ya. Kami rekomendasinya akan terus melakukan pemantauan rutin, pengujian berkala, peningkatan koordinasi antar tim IT, tim keamanan, sangat dianjurkan memastikan keamanan. Ini buat level pimpinan. Kalau mau level yang lebih bawahnya lagi, saya bisa minta lagi, tolong buatkan skripnya supaya bisa ngamanin seperti apa skripnya. Tolong buatkan apanya supaya lebih aman. Bagian apa yang harus dimodifikasi konfigurasinya. Kita bisa bikin, ini pakai AI semua kalau udah kayak gitu sekarang. Jadi bentuknya mainannya sebetulnya sekarang udah pakai AI, pakai kayak ginian dibikin semuanya otomatis. Jadi bukan manusia yang perang sih sebetulnya sekarang. Robot perang lawan robot sekarang. Tapi orangnya harus pinter buat robot lawan robot ini. Nah, ini permohonan dari saya buat bapak-bapak terutama, tolong pinterin orangnya. Soalnya ini bukan masalah anggaran, bukan masalah pengadaan barang. Bapak punya anggaran, punya barang yang bagus, nggak akan bisa jalan. Nih jujur, yang komplain ke saya, Deputy 6 ya? Di BIN tuh, Deputy berapa sih yang cyber? 6 ya? Hah? 6 ya? Itu bintang 2 ya? Bintang 2. Komplain ke saya gini. Komplainnya gini ke saya. No, gue udah beli barang-barang. Harganya belasan M. Kagak ada yang jalan. Terus saya bilang sama dia, ya gimana mau jalan ya Pak? Soalnya 2 tahun yang lalu gue tes anak buah lu. 120 anak dari Sekolah Tinggi Intelijen Nasional apa ya? 120 anak, bisa nebak yang lulus berapa orang? 2 orang. Makanya kuncinya di manusia sih, bukan di anggaran atau alat yang canggih. Kalau kita punya orang yang pintar, alatnya nggak usah canggih-canggih, kita bisa bikin alatnya sih sebetulnya. Gitu. Ini servernya, kalau tahu, ini servernya bukan server AI, ini sebetulnya ini komputer buat gaming, buat anak-anak main game. Dirubah jadi server AI. Jadi kalau anak-anaknya bapak-bapak di rumah pada kerjanya main game, itu komputernya bisa kita jadi server buat gini ya. Gitu Pak. Ada lagi pertanyaan? Ono lagi ngomong ngaco ya. Alatnya, iya. Tapi sering saya dengarkan bahwa alat katakan merek tertentu itu ada yang tidak bisa ditembus oleh cyber. Kira-kira seperti apa? Ini logika berpikir ya. Kalau dinuin panjang soalnya. Logikanya gini. Kalau supaya kita nggak bisa nembus, paling sederhana kabelnya dicabut. Nggak bisa tembus dong. Intinya gitu. Cuman nyabut kabel itu kalau secara fisik kelihatan kabel dicabut.
Bisa nggak kita nyabut kabel secara logik? Bisa, Pak. Jadi kalau cara ini saya kasih contoh perintah blow on aja. Saya kasih lihat sederhananya kira-kira gini. Nih, saya gedein dulu ya. Saya clear layar nih, clear. If config, saya pengen lihat interface yang nempel ke saya apa aja. Di sini ada ENP43S0. Itu nama LAN card-nya saya. Kalau saya mau sambungin, sudo if config ENP43S0 up, itu nyala dia. Kalau saya ganti down, putus. Padahal kabelnya nyambung, tapi kondisi putus. Jadi sebetulnya kita harus bikin program yang bisa analisa traffic. Ini trafficnya serangan atau bukan sih? Kalau ini serangan, putusin. Itu yang sifatnya defensif. Kalau kita ofensif, ini serangan, serang balik. Bisa kayak gitu. Jadi bisa kayak gitu. Kita bisa bikin itu semua. Kalau saya tipe yang bikin. Tapi untuk bikin butuh orang pinter sama butuh waktu. Itu aja masalahnya sih, Pak. Kalau bapak-bapak kan punya masalah waktu ya. Di posisi bapak harus perform dalam waktu setahun 2 tahun. Ya nggak bisa bikin sih. Kalau boleh saran gini sih, ini boleh saran kalau boleh saran sih. Dalam posisi bapak dikejar waktu. Karena dalam waktu jabatan 2 tahun atau berapa itu harus perform. Kalau boleh di level yang TNI yang tingginya ada yang berpikir di luar bapak yang sifatnya operasional. Di bagian lead bank atau bagian apa yang memfokuskan untuk bisa bikin. Dan ini kalau bisa jangan dibatasin waktu. Jadi memang bukan tugas bapak untuk bikin. Bapak kan operasi. Nah, ada yang bikin di lead bank ini, kalau bisa tidak dibatasin waktu, yang bisa bikin seperti ini. Nah, itu harus kebijakan dari atas nih. Soalnya ini saya berapa kali interaksi sama teman-teman di TNI, mindsetnya pengadaan barang. Ya wajar, karena dibutuhkan waktu. Tapi kalau teman-teman di TNI bisa membuat kebijakan lead bank supaya bukan pengadaan barang, tapi kita mengembangkan sesuatu sendiri, ini jadi keren. Karena ini masalahnya masalah kedaulatan, Pak. Jangan sampai kita sampai dikunci vendor. Itu aja sih, Pak. Jujur saya sakit hati banget sih ngelihat bapak-bapak dikunci harus pakai produk ini, padahal saya tahu kita juga bisa bikin sih produk itu dan ada solusi yang kebukanya. Sakit hatinya di situ soalnya. Kita kayak dijajah. Saya pengen nanya dulu lah, pertanyaan sederhana lah. Berapa uang yang dikasih Republik Indonesia buat Microsoft setiap tahun? Infak sedekah kita berapa ke Microsoft? Ini pada pakai Microsoft kan? Bayar infak sedekah berapa ke Microsoft satu bangsa Indonesia setiap tahun? Hah? Iya, bikin pasang window di sini. Iya. Ini kalau angka gedenya kalau Microsoft, ini perorangan kan? Ini satu republik nih. 300 juta Pak dolar setiap tahun. Itu Microsoft. Belum update-nya. Ini kemarin Ibu Mutia Hafiz kaum biji curcol sama saya nih. Curcol. Dia ngomong gini, "No, gue punya masalah." Apa ya? Gue harus bayar lisensi buat blokir situs porno. Tahu lisensinya berapa? Software 7T, Pak. Itu kalau kagak diperpanjang sistem mati. Nah, milih lu 7T mau dibayar atau kita bikin. Tinggal gitu aja sih sekarang. Itu Nadiem Makarim. Tahu lisensinya berapa ya? 10T, Pak. Udah habis. Makanya dia urusan sekarang. Iya. Chromebook 10T. Iya. Dan mati udah. 3 tahun mati. Udah itu jadi ganjal pintu. Ngeri, Pak. Makanya kalau saya cenderungnya gini.
Waktu itu aku nego ke Disinfolata AU sih. Jadi waktu itu saya interaksi sama AU Disinfolata. Interaksinya gini nih. Mereka dapat penawaran buat analisa media sosial berapa M. Terus saya bilang sama Kadis, Pak, sekarang masih dis ya, bukan push, masih dis ya. Saya ngomong sama Kadisnya gini, Pak, gini aja deh, saya merah putih, saya datang, saya ajarin, dikasih 23 orang, oke. Modulnya free, bisa diakses di sini dah. Saya kasih lihat dah, modulnya ada di sini. Open course ITTS ACID. Ini free ya. Ada pelajaran ini free, bisa diakses, bisa dikasih tahu ke anggota juga. Ini bisa diakses sama semua orang, free. Termasuk ilmu buat tadi analisa media sosial, free. 23 orang, modulnya ada 22 modul. Bisa nebak anak-anak kuat sampai berapa modul? Hah? 3 Pak. Dari 22 modul cuma kuat 3 modul. Udah gitu nyerah semua. Jadi masalahnya ilmunya ada, tapi memang salah ya. Kalau saya cenderungnya kayak gini buat anak-anak litbang. Biar litbangnya TNI aja yang ngerjain lah. Udah. Tapi kalau boleh saran tolong usulin dong. Litbangnya bisa. Ini contoh anak-anak geospasial. Anak-anak seperti itu yang diperluin sih. Ya alhamdulillah banget Kabais banyak marahin geospasial, jadi mereka jadi kayak gitu. Kalau nggak dimarahin nggak jadi juga tuh anak. Jadi emang harus dimarahin dulu terus jadi. Jadi bagus kayak gitu dimarahin jadi. Tapi kalau saya lihatnya kalau bisa ada banyak yang seperti itu dan kita bisa bikin sendiri, kita mandiri, kita bisa berdaulat, kita bisa merdeka sih. Gitu Pak. Aku menjawab ya. Aku jawabnya banyak banget sih, parah. Aman. Waktu berapa menit lagi? Hah? Mana? Oh, siap. Ini yang ringan-ringan buat semua. Tadi berat semua, tapi pindah dengan ya kita alami setiap hari. Oke. Karena kita nomor kita di hacker. Oh ya. Untuk memprotek nomor kita itu ataupun WA group kita bagaimana? Terus untuk menghindari apabila sudah ada yang kemudian mengirim PDF yang APK itu yang biasa mereka sudah terlanjur dibuka, bagaimana mengamankan? Oke. Yang APK dulu ya. APK itu bahaya banget. Jadi kalau APK sampai diklik, urusannya handphone kita diambil alih hacker. Oke. Softwarenya ada di sini sih. Parah. Bapak bisa masuk ke website ini github.com. Kata kunci yang dipakai adalah Red Android. Oke. Red itu adalah Remote Access Trojan. Trojan artinya kayak virus. Tahu kuda Troya ya? Jadi Trojan itu virus yang bisa masuk ke handphonenya kita. Terus handphonenya kita bisa di remote dari jauh. Gitu. Ini perhatiin. Saya kasih kata kunci Red Android. Hasilnya 2100 software Red. Free. Bisa diambil. Semua orang bisa bikin APK itu dengan gampang. Konsekuensinya apa? Orang yang bikin APK ini banyak loh. Dan mereka akan nyerang ke HP-HP kita. Dan kalau udah masuk, semua username passwordnya kita diambil, kontaknya diambil, semuanya diambil sama tergantung programnya yang dia pakai. Jadi ini berbahaya banget. Solusinya gimana? Solusi pertama, jangan pernah diinstal. Kalau ngeklik, jangan sampai keinstall. Jadi jangan kepo. Solusi kedua, kalau udah keinstall terus gimana? Tuh, enggak. Handphonenya di format factory reset factory. Tapi waktu factory reset jangan pernah install otomatis aplikasi yang pernah kita install. Jadi jangan pernah install apa-apa. Factory reset kosong. Itu buat nyelamatinnya gitu aja. Ini jujur. Istrinya Ono kena.
kenanya ini orang-orang yang bikin jago-jago loh, Pak. Setan semua isinya. Jago banget. Jadi cara bikinnya gini dia bikin pakai message di WhatsApp tuh ya. Tapi ikonnya Dirjen Pajak. Isinya gini beritanya. Ibu kurang bayar pajak, tolong diklik link ini. Lah, bangsa Indonesia kalau dibilang pajak kan stres ya. Istrinya Ono juga stres. Ibu kurang bayar pajak, klik. Ya diklik sama dia. Udah gitu dia baru lapor ke saya, "Pak, kita dapat teguran dari pajak, belum kurang bayar pajak, kita harus ini link ini harus diklik." Lu klik. Ya diklik lah. Format tuh HP. Itu deh. Beres. Format. Nggak ada cerita lagi. Gitu. Hah? Ya, kalau istri biasanya bukan file yang hilang, foto. Nangis. Asli nangis. Jadi HP-nya, jadi jangan kepo. Kalau kepo, klik apa aja. Beres ya? Hah? Apanya? Kata kuncinya? Red. Android. Kalau pengen bikin loh ini, kalau pengen bikin. Ini buat bikin loh ini. Saya tidak berharap bapak-bapak bikin. Ini termasuk susah kategorinya buat bikin. Ini bikin ya. Tapi yang saya pengen kasih lihat di sini adalah software-nya banyak banget, ribuan. Saking banyaknya orang nggak mau bikin sih sebetulnya. Udah ini, beres ya urusan Rednya. Sekarang urusan HP kita. Oke. Kalau bapak-bapak kenal sama saya cukup lama, bapak-bapak tahu saya nggak bisa dihubungin pakai WhatsApp. Walaupun saya kasih nomor, kan semua orang nanya ke saya ya, "No, nomor lu berapa ya?" Saya tulis lah. Nih saya tulis lah nomornya biar lu pada percaya dah. Gua tulis dicatat silahkan dah. 0811945969 deh. Ya udah, itu nomornya Ono. Oke. Jangan pernah nelpon, jangan pernah SMS, jangan pernah nge-WhatsApp. Ini nggak bisa dihubungin. WhatsApp juga nggak bisa. Oke, kalau mau tahu, saya tidak pakai WhatsApp sih sebenarnya. Saya pakainya Palapa. Palapa, teman-teman angkatan laut pasti pakai Matros. Tahu Matros ya? Palapa tuh ibunya Matros lah, kira-kira. Jadi Palapa sama Matros sama, cuman Matros diganti nama, Palapa diganti nama di TNI AL jadi Matros. Jadi sama Matros. Bedanya apa sama WhatsApp? Bedanya sama WhatsApp adalah sederhananya gini lah kira-kira. Cara ngelihatnya gini ya. WhatsApp punya siapa? Perusahaannya tahu? Tahu perusahaan yang punya WhatsApp? Hah? Apa? Bukan Google. Meta itu punya WhatsApp, punya Facebook, punya apa lagi? Sekarang saya tanya, nih si Facebook dan sebagainya itu dapat duit dari mana? Hah? Kita kan nggak pernah kasih duit ya. Mereka dapat duitnya dari iklan, gitu ya. Nah, sekarang saya kasih tahu perilaku iklan di internet supaya kebayang caranya. Coba masuk ke Tokopedia aja ya, masuk Tokopedia atau masuk ke toko-toko online. Oke, ini masuk Tokopedia, ini ada iklan nih di bawah sini. Pertanyaannya, ini ada iklan ya. Pertanyaannya, iklan setiap orang sama atau beda? Beda ya. Di WhatsApp juga ada iklan kan? Iklan setiap orang sama atau beda? Beda ya. Iklan itu kenapa bisa beda? Karena mereka melakukan mata-mata terhadap kita. Kita dimata-matain sama semua perusahaan itu. Nah ini sebenarnya undang-undang perlindungan data pribadi masuknya. Tapi mereka mata-mata. Kalau semakin presisi, semakin banyak mata-matanya, data kita jadi lebih presisi. Si Ono sukanya apa? Makanya ini kelihatan obat. Udah tua soalnya. Terus ini ada glider mainan. Ini elektronik semua tuh kelihatan. Ini Ono iklannya elektronik semua dah. Karena si Ono sukanya elektronik. Kelihatan iklannya presisi banget ya. Karena mereka memata-matai banget.
Dan ini terjadi pada Meta. Sama aja. Meta akan matai-matai Facebooknya kita. WhatsApp kita dimata-matain nggak sama Meta? Dimata-matain, Pak. Bapak bikin grup di WhatsApp, dimata-matain Bapak. Gitu. Mau bukti? Gampang. Caranya, mau buktiin gampang nih. Nih, caranya gampang. Bapak bikin grup baru. Ngomong sesuatu yang nggak pernah Bapak omongin sebelumnya. Misalnya bikin grup baru. Ngomong soal rumah, real estate. Hah? Iya, ya pokoknya ngomong, ini lagi ngomongin WhatsApp ya, jadi kita lihat di WhatsApp, bikin grup baru, ngomongin sesuatu yang nggak pernah kita omongin sebelumnya. Lihat ini, bisa lihat di Google, betul, bisa lihat juga di Facebook. Lihat iklannya, keluar seperti apa yang kita obrolin. Jadi, ini kalau anak Facebook dengerin saya ngamuk sih sebenarnya. Tapi kejadian benernya gitu. Jadi ceritanya adalah gini, grupnya Facebook, kan Facebook iklannya gini, end-to-end connection, proteksinya end-to-end ya. WhatsApp end-to-end kan, dari handphone kita end-to-endnya kemana? Ke server WhatsApp, di encrypt sampai servernya WhatsApp. Di server WhatsApp dibuka itu beritanya kita, dibaca sama WhatsApp, dikirimin ke semua anggota member grupnya. Jadi waktu sebelum dikirim ke member group, itu beritanya dibaca sama WhatsApp. Dari situ dia tahu kita sukanya apa. Karena dia tahu sukanya apa, dijadiin iklan sama dia. Kalau itu posting yang kita suka. Bayangin di grup WhatsApp Anda ngomongin soal strategi, gerakan militer. Bonyok lu. Nggak rekomen sebetulnya pakai WhatsApp. Tapi apa boleh buat ya, gue nggak ikutan dah. Ini fatal untuk cyber war, ini fatal banget sebetulnya. Kalau Telegram punya Rusia, Pak. Makanya kita bikin sendiri. Yang Matros, cara kerjanya gini, karena yang bikin teman-teman sendiri, itu orang Indonesia semua isinya. Lokasinya di Jatiwaringin, lokasi kantornya. Kalau nggak percaya kirim bom aja situ, ledakin, mati semua tuh yang bikin. Nah, ini yang ditawarin, cara kerjanya gini. Kalau di grup, ya, kalau WhatsApp kan kita kirim ke server WhatsApp. Server WhatsApp baru kirim ke kita semua. Kalau yang Matros, nggak kayak gitu cara kerjanya. Jadi, kalau kita grup di Matros, itu nggak ada servernya. Jadi kalau kita punya grup, kita ngirim ke grup, handphone kita yang ngirim satu-satu ke anggota grup. Makanya handphonenya agak lama tuh kalau posting ke grup. Karena dia akan encrypt satu-satu beritanya ke masing-masing anggota. Konsekuensinya, admin Matros nggak akan pernah bisa baca apa yang kita posting. Dan di admin Matros, di admin Matrosnya tidak ada nomor. Nomornya nggak ada, semua nomor di hash soalnya. Cek aja, nggak ada nomornya loh. Jadi Matros udah jauh lebih aman daripada WhatsApp sih sebetulnya, gitu. Jadi sarannya tadi masalah WhatsApp, sarannya di uninstall, ganti ke Matros. Kalau angkatan laut ikhlas dipakai sama matra yang lain. Gitu Pak. Atau bikin sendiri. Gitu. Beres ya? Oke. Jadi seru ya? Sampai titik ini ada pertanyaan lagi? Aman? Kayaknya habis ini bakal ngobrol lama deh. Waktu habis, Pak Agung. Waktu habis. Yaudah, karena waktu habis, terima kasih banyak. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Assalamualaikum. Saya kembalikan ke Pak Agung lagi. Terima kasih. Sama-sama.